Karena yang kemudian menjadi pertanyaan Pak Anies, apakah kemudian pendidikan dasar gratis ini, khususnya untuk sekolah swasta, digratiskan itu menjadi suatu hal yang realistis atau tidak? Ini yang kemudian menjadi perbincangan karena nampaknya pemerintah saat ini juga masih terus berkoordinasi khususnya soal anggaran, Pak Anies. Anggaran pendidikannya harus dipastikan. Yang menggeser hanya bisa tangan presiden. Anggaran pendidikan hanya bisa menggeser tangan presiden? Karena banyak sekali disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilabeli pendidikan, tapi tidak senyatanya memberikan dampak kepada rakyat Indonesia kebanyakan. Di banyak kementerian itu ada banyak sekali anggaran pendidikan. Dan itu sudah terlanjur ada di situ. Makanya kalau mau menggeser untuk pendidikan dasar menengah, maka itu harus menggunakan tangan presiden. Pendidikan memiliki pengeluaran di situ, pengeluaran pendidikan jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Karena kalau kita investasi pada kualitas manusia, esok kita akan panen begitu banyak manusia berkualitas yang membuat bonus demografi kita menjadi betul-betul kekuatan yang berotot. Tapi kalau tidak ada pendidikan berkualitas, bahkan akses pendidikan saja tidak dapat, maka jumlah generasi muda yang lebih banyak daripada generasi non-produktif itu akan menjadi beban demografi. Nah itu memang hari ini keputusannya. Nah, Dipo, yang sering menjadi tantangan itu begini. Kita ini siklus pemilu 5 tahunan. Invest di pendidikan itu tidak bisa ditunjukkan di pemilu besok dengan gambar, nggak ada. Karena itu kita harus berani mengambil keputusan kenegarawanan. Karena keputusan begini, ini keputusan yang secara politik penuh tantangan. Satu, meretelin anggaran dari mana-mana untuk pendidikan. Itu tantangan tersendiri. Yang kedua, anggaran ini harus diambil untuk hasil jangka pendek atau hasil jangka panjang. Yang jangka panjang tidak bisa ditunjukkan di pemilu besok. Kelihatannya angka statistik. Nah, tapi kalau kita memang mencintai republik ini, mencintai bangsa ini, seriuslah. Nah, jadi ini panggilan lebih dari sekedar soal otak-atik. Nanti ngatur anggarannya gimana, yang swasta seperti apa. Ini adalah panggilan moral kepemimpinan. Karena ini tentang anak-anak kita, ini tentang masa depan kita. Dan kalau ada itu, teknokrasi akan menyesuaikan. Karena begini Pak Anies, ada yang kemudian juga menjadi problematik mungkin di tengah pemerintah. Keputusan MK ini berbarengan dengan kebijakan ataupun mungkin program unggulan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah sekolah rakyat. Artinya mungkin saja harus ada yang diprioritaskan, mana dulu yang kemudian akan dikedepankan, amanat konstitusi atau program dalam tanda kutip politik Presiden Prabowo Subianto, yaitu sekolah rakyat. Tanggapan Anda gimana Pak? Sebenarnya secara anggaran masih bisa kok, karena secara jumlah itu nggak banyak. Sekolah rakyat berapa sih? Nggak banyak dibandingkan skala kita bicara nasional. Itu bisa berjalan beriringan. Bisa berjalan beriringan. Artinya itu tidak bersifat substitutif, dalam artian saling menggantikan. Itu bisa sifatnya komplementer. Dan teknokrat itu siapa sih? Birokrat kita yang berada di dalam kepemimpinan, para direktur di kementerian, para dirjen di kementerian. Mereka adalah pribadi-pribadi berpengalaman. Asal diberikan arah yang jelas, dilindungi dari persoalan gangguan hukum yang nggak perlu, mereka akan bisa deliver. Saya ketemu dengan dirjen-dirjen, saya ketemu dengan direktur-direktur hebat-hebat. Tapi mereka harus dibekali dengan arah. Lalu disampaikan, nih pegangan hukumnya, sehingga mereka tenang bekerja. Habis itu mudah sekali kalau cuma ngatur bagaimana alokasi anggaran bisa sesuai.